kata shalom. Shalom. Mungkin bisa ditambah istighfar bagaimana? Tambah istighfar di mana? Tes, ya tes. Ya, terima kasih. Ya, sangat senang sekali bersyukur boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara kami bagian dalam kami Saudara mulia ini. Terima kasih pada Pak Gembala yang melayani saya untuk melayani pada hari ini. Ya, mungkin salam kenal Bapak Ibu Saudara, nama saya Amerika bin Usman, di Taman Dimanggil Philip ya, topik pendek. Kayaknya kalau Bapak Ibu Saudara ingatlah Philip, ya ingatlah saya. Terus terang Philip, apa itu slogannya? Terus terang Philip, terang terus. Mudah-mudahan demikian pula dengan saya ya, jadi terang terus gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara kita akan membaca satu firman Tuhan. Yang pertama kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 ya, bisa ditampilkan di slide. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Ini ayat firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara pernah baca, mungkin sering baca. Ya, pada hari ini kita akan baca kembali Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Oke, saya melihat Bapak Ibu Saudara kita, ya kita mungkin bisa baca untuk yang ini kita baca dulu pakai aplikasi kita masing-masing Bapak Ibu Saudara ya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita membaca firman Tuhan ini tentang kesejahteraan total. Dan perintah ini diberikan kepada katakan kemana kamu aku buang ya. Kemana tadi orang ini mendapatkan perintah dari Tuhan bukan dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Tapi mereka sedang dalam kondisi ya, bisa ada katakan buang ya, mereka buang. Zaman pembuangan. Bukan zaman yang biasa saja. Bukan dalam zaman ketika mereka sedang ramai dibuang, orang dibuang itu kan ya pada umumnya adalah ada penderitaan ya. Pada umumnya orang yang terbuang itu tidak enak. Baik dari segi ekonomi ya, baik dari segi kesehatan atau mungkin dari segi psikologis, kejiwaan dan banyak hal. Lalu apa orang yang dibuang? Apa yang dibuang? Pembuangan sudah
banyak uang, mau beli apa saja bisa. Ya kalau ke toko, supermarket, beli, asal tunjuk aja bisa. Mungkin perintah itu agak ringan. Tetapi ketika kondisi tidak demikian, kondisinya sedang dalam kalut, ya, sedang merasa jengkel, sedang merasa macam-macam, tetapi firman Tuhan datang kepada mereka seperti itu. Usahakanlah kesejahteraan kota. Bahasa seperti itu sejahtera, gitu. Tetapi firman Tuhan datang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ini firman Tuhan. Ini perintah Tuhan. Dan berdoalah untuk kota itu. Bukan untuk berdoa untuk diri sendiri, bukan. Perintah itu berdoalah untuk kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sekali lagi firman Tuhan ini datang, perintah ini datang kepada orang-orang yang dalam kondisi yang tidak biasa. Mereka ada dalam tempat-tempat pembuangan. Mereka orang yang mungkin tersisihkan secara psikologis, mereka merasa terbuang dan sebagainya, mereka merasa gak enak sekali. Firman Tuhan perintah ini datang kepada mereka untuk mereka berdoa untuk kota itu, untuk mereka mengusahakan kesejahteraannya, tidak memikirkan diri. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, kota itu di dalam kota di Indonesia, kita sekarang kita balikkan ke Indonesia. Di kota di Indonesia termasuk juga kota di Bali. Ya kita sebut supaya satu contoh Bali. Ya, saat ini kita ada di Bali, kota Bali. Di kota Bali ada gereja-gereja betul. Ya. Di Bali ada gereja-gereja dan ada banyak gereja. Mungkin kita susah menghitungnya. Ya. Ada yang terdaftar, ada yang mungkin belum terdaftar. Ya, tapi sudah mengadakan ibadah. Baik, mungkin ada yang rumah tangga, ibadah rumah tangga, di rumah-rumah dan sebagainya. Ada banyak gereja-gereja. Jadi kota, di dalam kota ada beberapa gereja-gereja. Kalau gereja-gereja itu sejahtera, maka kota itu bisa sejahtera. Amin. Kalau gereja-gereja itu sejahtera, misalnya ada 10 gereja. 10 gereja bisa memberkati kotanya. Kalau ada 100 gereja, maka lebih lagi berkat untuk kota itu. Kalau ada 1000 gereja, lebih lagi. Dan saya rasa di Bali ini sangat banyak gereja-gereja. Karena itu gereja-gereja memungkinkan untuk kota itu sejahtera. Kita nggak ngomong yang main, kita ngomong gereja kita adalah komunitas Kristiani. Maka kita bicaranya yang gereja saja. Ada juga kan yang main-main, kelompok-kelompok yang lain. Tapi kita bicara gereja saja. Kalau gereja-gereja itu sejahtera, maka kota itu akan sejahtera. Dalam doa saya, Tuhan berkati Indonesia. Sering gitu kan doa, mungkin doa Bapak Ibu Saudara nama juga ya. Mungkin setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, bahkan ada yang setiap hari berdoa bagi Indonesia. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati Bapak Presiden. Kita sudah mendoakannya dan itu sudah langkah yang benar. Dan kita harus masuk yang berikutnya, bukan hanya mendoakan, tapi kita melangkah, ya, melangkah untuk memberkati Indonesia. Caranya apa? Memberkati kota di mana kita ada. Caranya apa? Kita memberkati gereja di mana kita ada. Supaya apa? Supaya gereja itu bisa memberkati kota. Kota besar maka Indonesia jadi besar. Kita mulai melangkah tidak hanya sekedar berdoa, tetapi mari kita sesuai dengan firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota. Ya memang di situ sudah dikatakan dan berdoalah untuk kota itu. Jadi bukan hanya berdoa saja Bapak Ibu Saudara. Dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat dan berdoalah untuk kota itu. Jadi ada dua hal yang kita lakukan. Berdoa dan mengusahakan kesejahteraan. Berdoa mungkin sudah, ya. Saya katakan ini ya, ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari.
kami para pengurus tempat kami, ya terkhususkan saya, berdoa setiap hari buat Indonesia. Berdoa buat Indonesia. Sudah berdoa. Harus apa yang berikutnya? Apa? Usahakanlah kesejahteraan. Lewat, tadi katakan ya, sebelum ke Indonesia, kotamu Bali. Sebelum kota Bali, usahakan gereja, ya, supaya gereja ini kuat. Gereja punya kewajiban untuk memberkati kotanya. Dan kita sebagai warga gereja, kita punya kewajiban untuk memberkati gereja, supaya ini gereja kan punya banyak hal, ya. Karena itu kalau gereja yang sejahtera, ada 1000 gereja sejahtera, maka kota itu bisa sejahtera. Dan gereja, di dalam gereja ada sekali, ada sekitar sekian puluh orang, ada sekian 10 orang. Di dalam gereja ada keluarga-keluarga, ada yang gerejanya ada 10 keluarga, ada yang 20 keluarga, ada yang 100 keluarga, ada yang 1000 keluarga, yang masing-masing gereja, ada yang mungkin 5 keluarga. Tetapi di dalam gereja ada keluarga-keluarga. Nah, keluarga-keluarga itu juga harus sejahtera. Keluarga sejahtera, maka gereja sejahtera. Gereja sejahtera memungkinkan kota sejahtera. Kota sejahtera maka memungkinkan Indonesia sejahtera. Bangsa kita sejahtera. Jadi untuk mulai kita berharap kita merindukan Indonesia yang sejahtera, dimulai dari yang sederhana, yaitu gereja sejahtera. Gereja sejahtera bagaimana caranya? Harus ada keterlibatan dari warga gereja, harus ada keterlibatan dari jemaat, Bapak Ibu Saudara. Karena jemaat ini kan banyak, ada 10, ada 20, ada 100. Itu akan membuat gereja itu menjadi kuat. Sehingga gereja yang kuat ini akan memungkinkan sekali lagi kota yang kuat, kota yang sejahtera. Gereja yang merupakan bagian dari kota harus berperan. Karena itu gereja harus kuat. Amin. Gereja harus kuat. Bagaimana gereja harus kuat? Warga gerejanya harus kuat. Harus ada peran serta dari jemaat. Amin. Harus ada peran serta dari jemaat. Tidak bisa Bapak Gembala sendiri yang mengerjakan itu. Akan terasa bimbingan kalau rame-rame. Ya, kesaksian dari Bapak Gembala bagaimana rumah Tuhan ini didirikan. Bergotong royong jemaat ya. Ya, semua kita masing-masing bagiannya sesuai dengan bagian Bapak Ibu Saudara kerjakan untuk bisa mendirikan rumah Tuhan yang sangat bagus ini. Saya melayani, saya menggembalakan, tapi belum memiliki tempat. Maka, saya sangat merindukan, saya sangat bersyukur, ya, ikut senang dengan Bapak Gembala, dengan adanya rumah Tuhan di tempat ini. Sangat menyenangkan sekali Bapak Ibu Saudara. Ini karena apa? Karena peran serta dari jemaat. Amin. Ada yang naik-naik, ada yang mengecat. Wow, keren sekali. Ya, itu Tuhan lihat. Amin. Tuhan lihat. Suatu siang kami dan saya para musik sedang latihan. Ternyata ada seorang bapak di satu pojok sedang utak-atik mimbar. Beliau adalah seorang pengusaha. Beliau lihat ada bagian mimbar yang menurutnya kurang pas. Saya nggak tahu kurang pasnya bagaimana, tapi menurut beliau kurang pas. Sehingga beliau di ujung ruangan itu sedang utak-atik, utak jongkok, utak-atik. Saya pernah di latihan sempat melihat
itu hati saya terenyuh atau bahasa hati saya, aduh gimana ya. Dan saya berkata sama saya, Tuhan melihat, amin. Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang Bapak itu usaha, apa yang dikerjakan Tuhan melihat. Saya saja orang yang berusaha saja terenyuh atau ya bergetar hatinya, apalagi Tuhan. Tuhan masih lebih lagi, amin. Tuhan masih lebih. Tuhan masih bilang, aduh, dia kok ngurusin betul ya. Dia kok ngurusin betul mimbar. Sampai jongkok berdiri, dia sudah tidak muda. Gak mungkin dia harus bayar dengan saya. Jongkok berdiri, dan dia suka pusing. Dikejar. Dan Tuhan pasti bergetar. Tuhan pasti, wah. Apalagi demikian Bapak Ibu Saudara, ada yang naik-naik, ada yang dicat, betul kan? Ini kan dicat, ya. Untuk pasang pelapor kan butuh naik-naik. Oh itu, ya. Tuhan melihat, amin. Tuhan melihat. Apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, ya bentuknya mungkin, aduh saya nggak bisa naik nih, seperti saya nggak bisa naik, mungkin bisa kerjakan hal yang lain, ngepel dan lain sebagainya. Dan Tuhan melihat, Tuhan melihat, Tuhan melihat. Keterlibatan jemaat di dalam gereja itu sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya gereja kuat. Supaya gereja kuat. Ada banyak taburan-taburan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Baik berupa macam-macam berupa dunia, berupa pelayanan, berupa tenaga untuk memberesin pengakuan, berupa dana. Dana dibutuhkan untuk gereja kuat. Karena gereja membutuhkan banyak biaya. Jadikan ini adalah rumah kita semua. Kayak kita kalau di rumah kan harus bayar listrik, ya, harus bayar air, harus bayar apa-apa, iuran ataupun apa. Dan kita sebagai warga di rumah itu pasti terpanggil. Kalau kita lihat bapak kita, orang tua kita tidak ada kesanggupan dan anak-anak sudah bekerja, otomatis anak-anak kan, ayo, ya ikutlah 100.000, 200.000 setiap bulan, ada yang 1 juta, ada yang 10.000 dan sebagainya, macam-macam. Tapi semuanya terlibat di dalam pembiayaan rumah. Demikian pula dengan rumah Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Selain hal-hal lain kita juga harus mengupayakan supaya gereja ini sejahtera. Amin. Supaya gereja sejahtera. Supaya gereja sejahtera, karena gereja sejahtera kita bisa berbuat banyak dan kota itu sejahtera. Kita mengenal persembahan persekutuan, kita mengenal ada persembahan mingguan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersemangat di sini. Bersemangat di dalam memberikan persembahan apapun. Aduh saya hanya bisa sekian. Ya doakan. Yang penting doakan. Dan doakan betul-betul kepada Tuhan. Tuhan, saya ada dana sekian. Saya persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara memberikan itu, ingatlah bahwa itu adalah kepada Tuhan. Ada orang kadang kita bisa memberi satu, karena mungkin tidak ada dana, tidak ada dana, tidak ada uang, maka tidak bisa memberi. Yang kedua adalah orang ada uang, tapi dia tidak mau memberi. Mari kita akan merenungkan kedua hal ini. Ada orang yang tidak ada dana, dan ada orang yang ada dana, tapi tidak punya keinginan untuk memberi. Mari kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kita semua pasti mengenal persembahan persekutuan, persembahan mingguan, persembahan yang lain Bapak Ibu Saudara ya.
Kita lihat dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan ayat yang 16. Kita baca bersama-sama Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang berbahaya, tetapi seperti orang yang baik. Ayat 16. Dan gunakanlah yang ada, karena dari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara mungkin punya keinginan, kalau aku ingin berganti gereja, ya. Aku ingin berganti gereja. Tetapi ternyata bagaimana aku tidak ada kemampuan. Ada orang yang rindu ya untuk memberkati gereja. Aku sudah memberkati gereja dengan tenagaku, ya. Aku sudah memberkati gereja dengan talenta-talenta. Tuhan, aku rindu memberkati gereja dengan uang. Tapi aku tidak punya uang. Ya ini. Bagaimana? Maka firman Tuhan ini datang kepada kita, Bapak Ibu. Kita lihat lagi yang 15-nya. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang berbahaya, tapi seperti orang alim. Ayat 16-nya kita lihat lagi, Bapak Ibu Saudara. Ayat 16 dapat ditunjukkan. Jangan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Dikatakan ayat 15 kita harus memperhatikan hidup kita. Kita perhatikan hidup kita dengan saksama. Saya melihat di sini banyak sekali anak-anak muda, dewasa muda. Ini adalah jemaat yang sangat-sangat produktif, jemaat yang luar biasa. Jangan sampai kita lewatkan masa-masa ini. Tadi ini masa-masa yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Saya mencontohkan diri saya. Ketika saya muda, banyak begadang, ya, banyak begadang, kemudian ya sekedarnya aja, akhirnya hidupnya tidak benar. Ketika mencari pekerjaan, saya bersama dengan seorang teman saya bekerja di sama-sama melamar. Ya. Yang satu perusahaan besar, yang saya perusahaan biasa. Teman saya diterima masuk perusahaan besar. Saya belum diterima. Akhirnya saya kerja di perusahaan yang biasa. Teman saya di perusahaan yang besar, saya perusahaan yang biasa. Sekian minggu saya diterima di perusahaan besar itu. Saya bilang sama itu ya, bagian personaliannya, waduh, saya sudah terlanjur bekerja, mohon maaf. Akhirnya mereka bisa mengerti. Ya akhirnya itu, saya bekerja di tempat yang biasa, teman saya bekerja di tempat yang besar. Di perusahaan besar itu semuanya adalah sarjana. Teman saya waktu itu sudah kuliah, tapi kuliahnya kadang kuliah, kadang enggak, begitu ya. Jadi tidak lulus. Sedangkan saya SMA, ya. SMA nggak ada keinginan untuk kuliah. Karena apa? Karena kantor tempat saya itu semuanya adalah SMA, sehingga tidak terpacu. Tetapi di kantor teman saya itu adalah semuanya, bukan semuanya, mayoritas adalah sarjana. Karena itu dia terpacu, maka dia kuliah dengan benar. Dia kuliah setiap hari, dia kuliah, tadinya kadang kuliah kadang enggak, tapi dia kuliah. Akhirnya dia gitu. Dan ternyata lebih sukses teman saya, karena dia akhirnya bisa menyelesaikan kuliah, naik lagi jabatan, naik lagi apa? Gaji. Sedangkan saya adalah biasa-biasa saja, karena teman-teman semuanya kan SMA, yang sarjana baik 1 2, kebanyakan SMA. Yang saya katakan adalah saya tidak memperhatikan bagaimana saya hidup. Saya hidup dengan sekedarnya saja.
Maka saya tidak bisa berbuat banyak di dalam keuangan gereja, karena saya hidupnya serampangan, hidupnya biasa-biasa saja, otomatis gajinya pun juga biasa-biasa saja. Berbeda dengan teman saya, dia ada di lingkungan yang keren, ya, akhirnya dia terpacu untuk meningkatkan pendidikannya, gajinya terus bertambah, dan dia mempunyai kemampuan finansial yang lebih, sehingga bisa memberkati gereja. Mari Bapak Ibu Saudara yang punya kerinduan untuk memberkati gereja, tetapi belum punya kemampuan, ayo kita lihat hidup kita. Apakah hidup kita sudah maksimal? Ya. Ini yang anak, terutama yang anak-anak muda, ya. Yang anak-anak muda, yang dewasa muda, yang usianya masih di bawah 50 tahun. Ayo kita lihat lagi. Karena kalau sudah seperti saya usia dari 50 tahun ke atas, semangatnya ada. Tetapi perusahaan-perusahaan tidak mau memakai. Saya pernah melamar, ditulis jelas-jelas, pasti diterima sales mobil. Saya punya kerinduan menjadi karyawan sales mobil. Saya punya kerinduan. Ada omongan, pasti diterima. Ya, akhirnya saya lamar dong. Padahal sudah jelas-jelas pasti diterima. Dan saya ditolak. Karena apa? Usianya sudah lewat dari yang diharapkan. Usianya waktu saya sudah 40 ke atas. Padahal sudah jelas-jelas pasti diterima, tapi gara-gara usia. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara yang masih muda-muda ini, jangan sampai melewatkan seperti saya. Punya keinginan jadi sales mobil, tapi gagal karena sudah lewat masanya. Yang masih muda-muda ini, ayo, ya. Perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Kita hidup yang arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Orang yang arif itu pergunakan waktu yang ada. Kalau kayak saya dulu waktu masih muda, banyak begadang, banyak yang nggak benar. Namanya begadang di kantor suka ngantuk-ngantuk. Kesehatan juga kurang bagus. Akhirnya nggak maksimal, kerja nggak produktif, seadanya. Gaji sejuta cukup lah, gaji 2 juta cukup lah, ya. Gaji sekian cukup lah. Bapak Ibu Saudara jangan ada demikian. Amin. Jangan ada demikian. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Bapak kita anak-anak yang itu anak-anak yang dahsyat. Kita semua telah dikaruniai anugerah Tuhan, kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Maksimalkan. Setelah saya umur 40, untungnya Bapak Ibu Saudara, saya tersadar walaupun sudah terlewat, tersadar. Maka saya kuliah S2, tapi masuk kuliah S3. Karena apa? Karena ada semangat. Tapi nggak banyak seperti itu. Tidak banyak yang usia 50 masih semangat, tidak banyak. Bapak Ibu Saudara jangan tunggu usia 50, ya. Jangan tunggu usia 40, yang masih usia 30, 20. Sekarang bergerak, amin. Sekarang bergerak. Karena kalau tunggu usia 50, kayak teman-teman kami kan, yang di S2 itu kan usianya ada yang 30, ada yang 40. Itu mereka sudah malas untuk lanjut ke S3. Padahal usia baru 30, baru 40. Apalagi yang 50 sudah enggak. Ya saya beruntung waktu masih usia sudah 50 masih punya semangat untuk belajar lagi. Tetapi kebanyakan teman-teman saya kami ada sekitar 13 orang S2. Di prodi yang lain ada sekitar 40. Itu yang belajar S3 itu rasanya hanya 1-2 orang. Padahal usia masih 30, masih 40. Mereka sudah mulai lemah. Bapak Ibu Saudara, ayo yang usia 20, usia 30, saatnya bergerak. Amin. Saatnya bergerak. Ya. Apapun bidangnya, bidang musik. Jangan hanya kan ada tingkatan dasar, ada tingkatan terampil, ada tingkatan ahli.
terampil pun jangan. Tapi harus jadi orang yang ahli. Amin. Yang punya, nggak tahu masing-masing kerinduannya apa. Yang di bidang musik, di bidang seni, jangan hanya tingkat dasar, tapi terus asal lagi kemampuan, asal lagi belajar. Yang di perkantoran juga sama. Jangan hanya menjadi staf saja, tapi berdoa dan berusaha. Jangan hanya berdoa, berdoa dan berusaha. Berusahanya apa? Belajar. Berdoa penting supaya ada mujizat. Ya, berdoa penting, berdoa harus supaya ada mujizat. Tetapi yang penting juga adalah harus berani mengambil tindakan. Saya ingat ketika waktu itu saya sedang nganggur. Saya ke tempat seorang saudara, dia sedang mandi. Terus nggak berapa lama ada tamu juga, ketemu juga, mau ketemu dengan saudara saya juga. Karena sedang mandi, hari kita ngobrol di ruang tamu. Namanya pria kan panggil nggak lama-lama amat, sebentar ya. Tapi kita sempat berdua ngobrol. Terus ditanya sama saya, kamu mau usaha? Saya bilang mau. Udah mau. Oke, saya kasih kamu mobil, kasih dalam pengertian dipakai nanti nyicil. Saya kasih kamu barang, saya kasih kamu wilayah. Mau? Sudah mau. Udah, deal. Maka saya keluar dari ruangan itu. Tadinya orang nganggur, begitu keluar dari pintu itu jadi orang pengusaha. Luar biasa. Dan terus berkembang ya, satu mobil jadi 2 mobil jadi truk dan sebagainya. Sehingga ada sekitar 6 mobil. Awal hanya sederhana. Kamu mau nggak usaha? Saya bilang mau. Maka dikasih. Ada orang yang mau mikir, kamu mau usaha? Mikir-mikir dulu. Aduh, dan begini. Dan dikasih mobil hilang nih. Pantat sampai nih. Dan mikir-mikir dulu. Bos, saya mikir-mikir dulu. Bosnya bilang, oke silakan mikir-mikir. Ya, terus saya mikir-mikir. Kita lagi bos yang misalnya di orang lain ya. Orang lain si A ya. Mikir-mikir, setelah mikir-mikir, wah boleh juga nih. Jadi pengusaha, gitu-gitu. Udah, bos, saya setuju bos. Saya mau jadi usaha ini. Bosnya berkata, oke, saya mikir-mikir dulu ya. Gak jadi yang usaha. Karena apa? Gara-gara mikir-mikir, banyak mikir. Saya langsung mau. Maka di rumah waktu itu saya. Rumah saya datang dalam posisi pengangguran. Datang ke rumah saudara. Saya nggak tahu mau apa saya ke rumah saudara saya. Pengangguran datang duduk, ngobrol-ngobrol. Saya keluar rumah sudah berubah. Jadi apa? Pengusaha. Datangnya pengangguran. Pengangguran, nggak mungkin pengangguran jalan begini. Ini Pak Preman. Pengangguran yang masih agak sedikit loyo-loyo ya. Agak sedikit bagaimana? Keluarnya jadi pengusaha pasti agak beda dikit lah. Bayangkan, udah ada punya mobil, ya udah ada mobil box gitu ya. Wow. Gara-gara apa? Mau. Kenapa mau? Lewat doa. Setiap hari saya berdoa, Tuhan tolong. Tuhan jawab doa kita. Ketika Tuhan jawab doa kita, respon kita bagaimana? Pak, kerian, jangan. Ini bukan dari Tuhan, ini pasti ini atau pelanggaran. Jangan. Ayo kita respon dengan benar. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah mendapatkan, sudah saya berdoa, Tuhan tolong. Pekerjaan didoakan. Terus tiba-tiba bos kasih kesempatan. Kamu staff, oke. Bulan depan kamu jadi supervisor. Oh jangan, takut. Kamu besok bulan depan jadi supervisor. Oh nggak mau. Aduh supervisor, resikonya berat. Kamu jadi manajer, apalagi jadi manajer. Takut. Apa yang bisa jadi? Ya. Kita doa, kita siapkan.
Saya pernah satu kali bos berkata, ketika saya masih kerja, itu mobil nanti pulang dibawa pulang ya, pun kaget. Saya suruh pulang bawa mobil, saya nggak bisa bawa mobil Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, waduh bos, saya minta waktu bos 7 hari atau seminggu lah untuk saya belajar dulu supaya saya bisa bawa pulang mobilnya. Karena saya belum bisa bawa mobil Bapak Ibu Saudara. Bosnya bilang, oke. Dan sampai sekarang nggak ada mobil ini. Karena apa? Gara-gara tidak siap. Dikasih mobil tidak siap. Ayo kita siapkan. Bapak Ibu Saudara, amin. Bapak Ibu Saudara, doa Tuhan, saya minta pekerjaan meningkat, saya minta pekerjaan meningkat. Siapkan dari sekarang. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan coba tapi seperti orang lain. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada bukan untuk minum, bukan untuk begadang, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk bermain-main. Pergunakanlah waktu yang ada untuk berdoa. Pergunakan waktu yang ada untuk membaca firman Tuhan. Pergunakan waktu yang ada untuk beribadah. Pergunakan waktu yang ada untuk belajar. Belajar apa saja? Belajar perkantoran, belajar perdagangan, belajar apa saja. Kembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada yang bisa mengerjakan membangun rumah, kerjakan. Tambahin lagi kemampuan. Kalau ada orang yang mengajak kerjasama, ayo mau. Ya. Jangan pikirkan lagi yang modal dan sebagainya. Mau dulu Bapak Ibu Saudara. Belajar, persiapkan. Maka ketika Tuhan memberikan jawaban, kita harus siap. Jangan seperti saya, dikasih mobil sudah siap, akhirnya mobilnya tidak datang. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Perhatikan dengan seksama. Ayo, yang sudah berdoa, siapkan. Yang belum berdoa, sekarang berdoa. Ya, mulai hari ini berdoa. Supaya apa? Rindulah Bapak Ibu Saudara memberkati gereja kita wujud. Amin. Supaya gereja ini kuat. Gereja kuat maka kota kuat. Gereja memiliki banyak kewajiban yang harus dikerjakan. Karena itu gereja harus kuat. Gereja harus sehat. Gereja kuat, gereja sehat karena jemaatnya kuat, jemaatnya sehat. Jemaat harus kuat, harus sehat. Perhatikan dengan seksama bagaimana. Yang gajinya mungkin masih 1 juta, berdoa berupaya supaya bulan berikutnya 2 juta. Yang gajinya 2 juta, bulan berikutnya supaya menambah 3-4 juta. Dan seterusnya. Jangan hanya cukup sampai sudahlah Tuhan, saya cukup 1 juta saja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Karena anak-anak kita nanti akan ketemu dengan miliaran. Rumah yang 1 miliar. Anak saya butuh miliar, maka akan berjumpa dengan yang miliaran. Karena itu harus berupayakan memberikan warisan yang cukup. Sehingga ketika saya pulang nanti, anak tidak bingung. Wah, Bapak pulang enak saja. Pulang dengan tenang. Yang ditinggal nggak tenang. Ya, anak-anak pulang dengan tenang. Bapak ibu ini tenang aja. Tapi yang ditinggal nggak tenang. Ada utang, ada ini, makannya bagaimana? Ada anak kecil masih SD, teriak-teriak juga bapaknya. Sekali pulang, mama kita makan apa? Mama kita makan apa? Anak masih balita, usia masih 5 tahun, sudah bisa teriak-teriak ketika bapaknya pulang. Wow, ya Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan. Amin. Kita persiapkan dengan seksama hidup kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Jangan lupa setelah kita siap, setelah kita kuat, kita punya tugas apa? Memberkati gereja. Amin. Memberkati gereja supaya gereja kuat, gereja bisa memberkati kota. Karena kewajiban dari gereja adalah kota, dan kita harus berperan di dalamnya. Kita harus terlibat di dalamnya. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita
melihat hidup kita. Bersemangatlah terus, bersemangatlah terus. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami sebagaimana kami hidup pada hari ini Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, kami mau bersemangat untuk lebih lagi ya Tuhan. Kami mau hidup kami hidup yang benar, hidup yang berkualitas. Kami mau mempergunakan waktu kami dengan efektif ya Tuhan. Kami akan meningkatkan terus kemampuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan terus meningkatkan supaya ada peningkatan dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa memberkati gereja kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berdoa setiap kami yang bekerja, yang berusaha Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apakah usaha pekerjaan mereka melakukan Tuhan, terus bertambah-tambah dalam nama Tuhan Yesus. Bertambah-tambah dalam nama Tuhan Yesus. Bertambah-tambah penghasilan dalam nama Tuhan Yesus. Bertambah-tambah tabungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang merindukan pekerjaan, yang merindukan usaha, kami berseru kepada nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mereka mendapatkan pekerjaan, mendapatkan usaha. Berikan keberanian kepada mereka semua Tuhan untuk mengambil kesempatan itu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan, keberanian terus ada pada mereka. Bersama dengan Tuhan, mereka akan mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Terima kasih Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kami berkati Gregori Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kami berkati Bapak Gembala dan seluruh staf pengajar. Bapak yang luar biasa dalam nama Tuhan. Oh, untuk mengembalakan nama Tuhan yang banyak di dalam nama Tuhan. Bersertai dan berkati kerinduan-kerinduan yang ada bersertai berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Gregori Tuhan akan mengagung-agungkan Tuhan senantiasa. Oh, memberkati kota, memberkati Indonesia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berpujilah nama Tuhan Yesus. Berbuat banyak bagi wilayah di sekitar Tuhan. Karena jemaat yang kuat, jemaat yang sehat Bapak. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan